Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama Setiaji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, Pun Agok, kita bahas lagi nih terkait dengan inflasi ya, menjaga pangan meredam inflasi. Tadi harga-harga pangan akan cenderung naik ketika terjadi kesulitan atau kurangnya suplai bahan pangan khususnya padi ya Pun ya. Tadi ada potensi penurunan yang cukup signifikan. Nah, mungkin faktor-faktor dan bagaimana upaya dari pemerintah ya secara jangka pendek dan jangka panjang untuk menekan inflasi tersebut. Ya, jadi sebenarnya fokusnya bukan pada inflasi. Jadi fokusnya itu adalah terhadap bagaimana kita memitigasi dampak dari El Nino itu sendiri, ya kan? Karena apabila terjadi El Nino, jelas akan terjadi kekeringan, ya kan? Kemudian kekeringan itu akan menyebabkan kurangnya suplai air, distribusi air, dan itu bisa menciptakan gagal panen. Makanya ya WHO sendiri, Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia sendiri itu punya prediksi kalau terjadi El Nino itu penurunan produksinya itu kira-kira 3,6 sampai dengan 6%. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah pusat dan daerah itu harus berkolaborasi bagaimana dampak El Nino ini tidak benar-benar memukul produktivitas padi di Indonesia, juga di Provinsi Lampung. Memang sudah ada program pemerintah ya yang mencanangkan 7 kalau tidak salah daerah penyangga produktivitas padi nasional. Itu ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan termasuk Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu punya 360.000 lahan sawah dan punya kapasitas produksi itu kalau tidak salah kalau kita mengacu data tahun 2020 lalu sekitar 3,2 juta ton. Harapannya adalah walaupun terjadi El Nino, produktivitas padi di Provinsi Lampung ya mudah-mudahan masih ada di kisaran sekitar 3,2 juta ton. Nah, ini yang harus diantisipasi langkah-langkahnya seperti apa. Yang sudah dilakukan pemerintah apa? Dia ya memang sudah mencanangkan namanya program 100.000 hektar tanam beras. Kemudian juga ada program yang namanya penggunaan bibit unggul tahan kekeringan. Terus juga kita lihat ada upaya normalisasi jaringan irigasi. Dan kita patut bersyukur Lampung didukung oleh infrastruktur pengairan yang cukup mumpuni ya. Kita punya bendungan-bendungan besar di sini, Batu Tegi, Wais Kampung, Marga 3 dan lain sebagainya. Nah, harapannya adalah dengan adanya sinergi antar pusat dan daerah ini, dampak El Nino fenomena alami tidak bisa kita redam, gitu ya. Tetapi dampaknya itu yang mungkin bisa kita mitigasi. Ya mungkin dengan program-program itu ya kita berharap itu bisa tetap menjaga kondisi pangan di Provinsi Lampung. Apalagi Lampung itu sebenarnya punya target tahun ini kita surplus bukan minus gitu. Dan kalau itu bisa kita lakukan, kita maintenance, harapannya pasokan beras tetap memadai, ya, kecukupan beras di pasaran terjaga, sehingga harga beras terjaga. Kalau toh terjadi inflasi, dia naiknya tidak gila-gila. Tapi yang harus kita waspadai adalah kalau kita tidak bisa memaintenance ini dengan baik, ya kan, terjadi misalnya kurangnya pasokan beras di pasaran, yang terjadi adalah kenaikan harga. Nah, faktor lain eksternal, faktor X juga harus diperhatikan. Karena apa? Kadang-kadang kan dalam situasi seperti ini itu ada yang memancing di air keruh. Tahu nih bakal ada El Nino. Tahu nih bakal ada kemungkinan krisis pangan. Ya. Ketika panen, mungkin bulan Juni, bulan Agustus ini ada musim panen, itu padinya tidak digiling, tidak didistribusikan ke pasar, tetapi ditimbun, diendapkan. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ya. Jadi tidak hanya di sisi hulunya, tetapi di sisi rantai distribusi sampai ke hilirnya, KPPU dan lain sebagainya, Satgas Pangan, kepolisian itu juga harus memantau. Jangan sampai selesai di sisi hulu, produktivitas berhasil kita jaga, ya. Tapi karena ada momen El Nino ini, ada yang berwatak culas, ya bermain-main dengan mempermainkan stok di pasaran, dibuat langka dulu, baru dia lempar barangnya ke pasaran. Yang terjadi adalah
inflasi itu tadi seperti Artinya untuk mencegah faktor eksternal tadi ya Pun ya. Tadi faktor di hulu tadi ya Pun ya, itu mungkin sudah saat ini sudah dilakukan ya Pun ya. Nah, kemudian untuk faktor X tadi ya Pun ya, faktor X tadi ada penimbunan, potensi penimbunan pasti bisa jadi terjadi. Nah, ini artinya Satgas dan pihak-pihak terkait sudah harus bekerja ini Pun untuk melakukan investigasi dan jangan sebagainya. seperti polisi India ya, terjadi kasus dulu baru bergerak. Harapannya itu ya polisi Indonesia ya, sebelum terjadi kejadian dia harus sudah antisipasi dulu. Gitu. Karena ya udah biasalah waktu minyak langka ya ada yang main timbun-timbun gitu kan. Ketika ada El Nino ada kemungkinan beras langka. Dan mungkin ya ini jadi kesempatan, orang tidak terlalu curiga nih kalau beras langka karena ada El Nino. Nah ini saat yang tepat nih melakukan penimbunan. Nah watak-watak seperti ini yang harus kita antisipasi. Ya mungkin selain dari memperkuat irigasi dan melakukan penanaman bibit yang tahan kekeringan Pun ya tadi ada. Nah ada diversifikasi tanaman lainnya, mungkin alternatif tanaman lain yang bisa kita manfaatkan. Diversifikasi tanaman itu juga bisa kita lakukan. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah pasokan air ya, karena mungkin tidak semua lahan itu bisa ditanami bibit unggul tahan kering. Tapi ada juga mungkin ya daerah-daerah yang itu masih tetap menggunakan bibit biasa. Ya mungkin pompanisasi, borisasi, bantuan sumur bor kepada petani itu juga mungkin hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah di level daerah atau desa. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah sejauh ini seperti apa Pun kondisi ya yang Lampung Pos lihat saat ini, seberapa parah atau belum di tahap parah? Ya, karena ini masih awal El Nino, mungkin kita belum bisa lihat. Makanya kita dalam tajuk ini kita beri semacam warning lah kepada pemerintah dan semua pihak untuk menghadapi El Nino ini. Ini sebagai upaya ini juga ya Pun ya, dasar ya untuk mitigasi ya supaya pemerintah tidak abai. Oke, pemirsa, terima kasih Pun Ago. Ya, kita akan sama-sama. bahas lebih dalam lagi terkait dengan berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Ada di lampos.co, lampumpos.id, dan saya Radio Seros FM. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini.